Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya akan menjelaskan materi berikutnya tentang penjas adaptif adalah strategi pengelolaan dan pembelajaran penjas adaptif. Ini nanti video ini dibagi dua tayangan, poin A dan poin B, kemudian dilanjutkan nanti poin C dan D-nya. Oke, kita lanjut. Ini ada quote dari Ki Hajar Dewantara. Apapun yang dilakukan oleh seseorang itu hendaknya dapat bermanfaat bagi dirinya sendiri, bermanfaat bagi bangsanya, dan bermanfaat bagi manusia di dunia pada umumnya. Ki Hajar Dewantara. Bagian A, materi dan program pendidikan jasmani adaptif. Yang pertama adalah menentukan apa yang akan diajarkan. Jadi salah satu cara untuk mengatasi perbedaan individu adalah dengan melakukan individualisasi dan memformalkan tujuan dan kegiatan. Pendekatan dan memilih materi, pendekatan top down untuk mengajar. Fungsional spesifik, keterampilan pergerakan sesuai usia harus menjadi fokus pengajaran. Jadi dilihat, kita ketika akan mengajar itu dari bawah dulu, lihat dulu anaknya seperti apa, disesuaikan dengan usianya nanti ya. Ketika melihat audiennya dulu, siswa mana yang akan kita ajar, tingkatan apa. SD berbeda dengan strateginya ketika mengajar di SMP dan SLTA gitu ya. Kemudian pendekatan button up, ini dari atas. Kita mengikuti kurikulum juga gitu. Ketika mengajar harus melihat kurikulum, fokus pada perkembangannya terus khususnya gitu loh. Kurikulum yang diberikan oleh pemerintah seperti apa, kemudian kita ketika akan mengajarkan mengikuti kurikulum yang diajarkan itu, sasarannya, tujuannya seperti apa gitu. Kemudian pertimbangan pemilihan materi pembelajarannya. Apa yang harus dilakukan, dipertimbangkan ketika kita mengajar penjas adaptif. Karena berbeda dengan mengajar anak-anak pada umumnya, karena ini memiliki keterbatasan. Anak ini adalah anak cacat, anak berkebutuhan khusus. Hal yang pertama yang harus dilakukan adalah pelajari rekomendasi dan diagnosis dokter yang menanganinya. Jangan sampai ketika kita akan mengajar, kita tidak tahu anak itu boleh dilakukan gerakan tersebut atau tidak, sehingga akan membahayakan manakala kita tidak tahu. Makanya ketika kita memiliki anak berkebutuhan khusus, tanya ke orang tuanya, ada nggak rekomendasi dari dokter, diagnosis dari dokter, apa yang boleh dilakukan, apa yang tidak boleh dilakukan. Misal ada anak yang tidak boleh lompat gitu loh, terlalu keras. Ketika lompat terlalu keras, kakinya dia akan mengalami sakit dan sebagainya. Itu harus diperhatikan oleh kita gitu. Yang kedua, temukan faktor dan kelemahan-kelemahan siswa. Apa kelemahan-kelemahannya? Sehingga syukur-syukur siapa tahu kelemahan-kelemahannya itu bisa kita tingkatkan sehingga kuat. Contoh misalnya, anak itu ternyata dalam berjalan agak susah gitu loh, tapi harus dilatih dan boleh dia melakukan lari ataupun melakukan lompat-lompat dan sebagainya, ya latih oleh kita gitu. Berbeda dengan contoh yang di atas tadi ya. Kemudian olahraga apa yang paling diminati? Nah ini contoh misalnya gini, dia akan menyenangi manakala olahraga itu disenangi. Contoh misalnya kita mengajarkan anak yang tunadaksa, cacat tubuh, tangannya dua-duanya buntung, sementara materi pembelajarannya adalah passing bawah bola voli, kan nggak mungkin karena dia tidak punya tangan gitu loh. Nah dia tapi seneng dia mendang-nendang bola, ya boleh lakukanlah bola itu dengan kakinya, tapi sedikit diarahkan. Teknik dasarnya adalah ke mengumpan bola, karena bola voli sekarang ini sudah dibolehkan menggunakan kaki manakala itu tidak terjangkau oleh tangannya. Yang normal pun boleh seperti itu, apalagi ini anak berkebutuhan khusus, jadi boleh ya dilakukan. Misalnya dia senang, ya tenang-tenang aja dengan kakinya gitu. Oke. Kemudian program penjas adaptif. Program pembelajaran akan efektif dan efisien apabila fokus kegiatan ditujukan pada perbaikan tingkat kemampuan fisik. Ya, jadi ke tingkat kemampuan fisiknya tadi, dia siapa tahu upaya korektif dari kita ketika kita memberikan pembelajaran, dia boleh berjalan dan boleh berlari dan sebagainya sehingga saraf-saraf kakinya kuat gitu misalnya. Kemudian juga harus dilihat ketidakmampuan fisik siswa serta memiliki hambatan. Tadi jangan dipaksakan kalau memang itu tidak boleh dilakukan, apalagi ada diagnosis dari dokternya tadi itu. Itu intinya program penjas adaptif ya. Ini adalah pembagian kategori penjas adaptif.
Jadi semuanya sama seperti pada umumnya, siswa pada umumnya diajarkan perkembangan gerak, olahraga permainannya, kebugaran, ya. Jadi diajarkan semuanya. Contoh misalnya, pengembangan gerak, apa yang dilakukan? Gerak yang tidak berpindah tempat, ya. Lokomotor, non lokomotor, manipulatif. Jadi semua diajarkan ya. Gerak berpindah tidak berpindah tempat, gerak berpindah tempat, kemudian keseimbangan. Kemudian di olahraga permainan juga hampir semuanya, baik ada yang permainan rekreatif, permainan bergu, permainan senam, kemudian permainan air, berenang dan sebagainya itu. Kemudian kebugaran juga sama, kondisi fisik dia juga diajarkan kekuatan, ya, strength, kemudian daya tahan, endurance, kemudian kelenturan, fleksibilitas, kecepatan, speed, ya, kelincahan, gitu ya, agility, gitu. Semuanya diajarkan juga sama seperti pada siswa pada umumnya, gitu. Pembelajaran individu. Nah ini di SLB, di sekolah luar biasa, itu satu kelas 5 orang maksimal siswanya. Karena memang pembelajarannya pun harus pendekatannya yang paling berhasil adalah dengan cara individu, satu persatu kita ajarkan gitu ya. Apalagi melihat dengan keterbatasannya, kemampuan siswanya. Misalnya tunanetra, nggak mungkin karena dia tidak bisa melihat, nggak mungkin kita diajarkan secara klasikal, kita ceramah segala macam, dia harus dipegang satu-satu secara individu. Itu makanya kenapa di SLB itu dibatasi satu kelas itu maksimal 5 orang. Rancangan sesuai kebutuhan. Proses pembelajaran ini, guru penjas perlu merencanakan aktivitas jasmani yang disesuaikan dengan kebutuhan dan jenis kecacatan siswa. Jadi berbeda mengajar anak tunanetra ya atau cacat matanya, mengajar anak tunarungu, anak tunawicara, tunadaksa, tunagrahita, berbeda-beda gitu ya strateginya. Oke, ini contoh tayangan video bentuk aktivitas penjas adaptif. Contoh-contohnya. Jadi itu yang bagian A dan B, nanti kita akan lanjutkan ke bagian C. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.